Nah, buat kalian yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya, jangan cemas, jangan khawatir ya, jangan panik lah. Jangan diambil pusing ya. Di sini ada pengalaman kawan gua nih, dia gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Dan gimana, apakah debt collector datang ke rumah atau tidak, dan resiko kedepannya gimana ketika gagal bayar di aplikasi kredit pintar? Pantengin terus video ini dan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sadayana, sakabeh sadulur semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini gue akan nge-review lagi nih tentang resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Dimana aplikasi kredit pintar ini adalah aplikasi pinjaman online yang berizin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan terdaftar di AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, di mana ketika teman-teman gagal bayar di sini akan terdaftar atau terblacklist di BI Checking. Seperti biasa, sebelum membahas ke topik selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman untuk klik subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat untuk yang sudah mensubscribe, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga rezeki kalian lancar. Nah teman-teman ya, langsung aja kita ke kasus tagihannya ya. Dimana di sini ada tagihan sebesar Rp2.600.000 teman-teman. Nah ketika pengambilan itu cair 2 juta, nah yang harus dibayar itu adalah 2.600.000 selama 2 bulan. Dengan per bulannya itu 1.300.000. Nah, karena dia tidak bisa membayar, akhirnya memutuskan untuk gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini. Nah, kemudian teman-teman yang OTW galbay atau yang ingin galbay kan bertanya-tanya ya, Bang, gimana resiko kedepannya apabila kita galbay? Nah, yang pertama itu adalah teror. Ini pasti ketika kalian udah telat 1 hari aja ini adanya teror ya, teror WhatsApp sebagai pengingat ya. Karena ini adalah aplikasi legal ya yang berizin di OJK. Mungkin dari teror atau WhatsApp ancamannya itu tidak terlalu seperti ilegal. Nah, dia cuma mengingatkan ya gimana tagihannya dibayarkan ya. Nah, selang 2 hari, 3 hari ya kita telat ya, atau ada yang sebulan. Nah, itu dari pihak kredit pintar ini terus menelpon dari kontak darurat kalian yang kalian cantumkan, kemudian dari WhatsApp ya, teror dari WhatsApp ya, di WA terus ya gimana tagihannya. Dan untuk kredit pintar ini dia seringnya lewat email teman-teman, email yang kalian daftarkan sebelum masuk di aplikasi kredit pintar ini. Jadi dia untuk penagihannya itu kebanyakan lewat email. Nah, untuk debt kolektornya gimana, Bang? Nah, di sini ini untuk pengalaman gua ya dan sepengetahuan gua bahwa debt kolektor lapangan kredit pintar ini untuk area Jabodetabek itu masih random, teman-teman. Kenapa gua katakan masih random? Karena gua menemukan kasus yang didatengin DC dan yang tidak gitu. Dimana yang tidak didatengin DC ini atau yang aman ini adalah tagihan yang di bawah 2 juta teman-teman. Nah, untuk tagihan yang di atas 2 jutaan ya, 3 juta, 5 juta atau 6 juta dan seterusnya itu bakalan didatengin oleh DC kredit pintar. Ini untuk area Jabodetabek teman-teman. Nah, untuk wilayah di luar Jabodetabek nih, Bang, gimana, Bang? Nah, untuk di luar Jabodetabek sepengetahuan gua itu dia sama ya, masih random juga. Ada yang didatengin dan ada yang tidak didatengin. Ya, itu tergantung hoki-hokian teman-teman lah ya. Ya, semoga aja ya untuk teman-teman tidak didatengin DC ya. Kalaupun didatengin DC ya ajak ketemu aja ya, ajak berbincang aja ya, jawab jujur gimana ketika kalian tidak membayar ya, apa masalahnya gitu ya. Kalian jelaskan aja gitu. Kalau tidak punya uang yang ngomong tidak punya uang ya, jangan sampai menjanjikan ya ini tanggal segini. Nah, itu tidak baik teman-teman.
Apalagi saran gua teman-teman gak usah gali lubang tutup lubang hanya demi melunasi hutang ini, karena kalau hutang untuk gali lubang tutup lubang itu nggak ada habisnya teman-teman ya, siklusnya di situ aja muter terus gitu teman-teman ya. Jadi stop, kalau misalkan kalian ingin fokus ya fokus kerja, udah fokus lah, stop galbain aja dan nggak usah mikirin apa-apa, udah galbay ya resikonya ya itu paling ya didatangin DC, kalau nggak BI checking ya enak lah menurut gue ya. Kalau udah BI checking misalkan nama kalian daftar hitam kan kalian tidak bisa minjem di mana-mana gitu, artinya kalian terbebas dari hutang lah gitu teman-teman ya. Nah untuk masa kunjungan ya, teman-teman juga bertanya, bang biasanya DC itu berapa bulan ya? DC itu ke rumah kalian biasanya itu lebih dari 2 bulanan ya teman-teman. Apabila kalian telat 2 bulan atau telat 3 bulan, ya siap-siap aja lah, DC bakal ke rumah kalian. Nah udahlah ya buat teman-teman ya, nggak usah ngambil pinjol apalah ya, cukup sekali ya untuk pelajaran kalau yang udah terlanjur gitu ya. Kalau nggak butuh-butuh banget mah ya nggak usah lah, buat apaan gitu ya. Ini bukan mencari solusi, tapi ini malah menjadi masalah gitu pinjol tuh ya. Misi pinjol tuh sebenarnya ya, yang gue tahu itu dia itu menjirat ya, menyengsarakan masyarakat, bukan membantu masyarakat teman-teman. Oke, cukup sekian aja ya video kali ini ya. Semoga teman-teman hutang-hutangnya semoga dilunaskan ya. Ambil positifnya aja apa yang gue ceritakan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.